bahwa PDIP sudah jauh melenceng dari ajaran Bung Karno. Hanya retorika aja Bung Karno gitu loh. Terus terang ya, itu Megawati sudah kadaluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman. Yang penasaran langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Kecewa ya, Iya pasti, kecewa pasti. mungkin kok nggak ditolong, nggak dibantu, tapi untuk melakukan intervensi. Jadi jangan sampai nama Pak Prabowo yang rusak, Megawati yang diuntungkan gitu loh. Kan kalau dia intervensi, presiden yang rusak namanya. Sedangkan Hasto merasa lebih hebat lagi gitu loh, pakai bawa buku Bung Karno lah, ya kan. Itu juga itu sangat-sangat disayangkan gitu loh. Saya kira Pak Prabowo tidak akan mau merusak namanya dengan intervensi. Mbak Mega mengharapkan Pak Prabowo melakukan intervensi gitu loh. Makanya kecewa ujungnya kan. Ujungnya kecewa. Karena Pak Reaksinya retret misalnya tadi itu yang paling nyata ya Pak ya. Bukan aksi itu, sebuah reaksi dari kejadian. Nah ini juga PDIP juga harus mawas diri juga. Karena 10 tahun dia berkuasa pasti aja ada lecet-lecetnya lah gitu loh. Kalau mobil kita bawa jalan kan pasti lecet. Kalau mobil oposisi digerasi terus ya nggak ada yang lecet gitu. Nah ini harus mawas diri juga ke depan gitu loh. Jangan dilawan lah menurut saya. Sekarang melawan seolah-olah yang benar ya PDIP aja gitu loh. Jadi saya kira hubungan Prabowo dengan Megawati masih, dari segi Pak Prabowo masih tetap menghargai Ibu Megawati. Dengan Megawati merasa dia lebih tinggi dari Prabowo. Apalagi sama Jokowi. Ya, padahal Prabowo orangnya lebih berterima kasih. Tanpa Jokowi dia nggak akan jadi presiden. Tapi dengan Megawati dia nggak akan jadi presiden juga. Iya kan? Nggak mungkin jadi presiden, ngelawan. Nah dia orangnya bela siapa? Sedangkan ada narasi-narasi di sosial media dan lain sebagainya ingin memecah Prabowo dan Jokowi. Saya kira wajar aja kalau Pak Prabowo menghormati Jokowi sebagai mentornya. Di Amerika juga mantan presiden juga dihormati, apalagi satu partai sebagai mentor dan diminta pandangan-pandangan, itu wajar aja, bukan disetir gitu loh. Tapi narasi bisa aja mengatakan Prabowo disetir Jokowi. Itu kan juga kita lihat aja siapa yang ngomongnya gitu loh. Jadi kita bisa terang ya. Itu Megawati sudah kadaluarsa. Jadi dari segi paradigma juga semua sudah berubah kan di luar. Tapi dia masih dalam kungkungan setup ketua umum yang berkuasa penuh. Nah, setup paradigma di dalam internal ini secara tidak sadar dibawa keluar. Gitu loh. Makanya karena dia sudah kelamaan di situ. Seperti dulu kita bilang Pak Harto terlalu lama sehingga tidak sensitif lagi. Bahkan kita katakan kognitifnya sudah menurun gitu loh. Itu hanya pura-pura dan halusinasi aja. Nggak mungkin lah. Dia akan tetap, bahkan dengan hak prerogatif dia bisa meniadakan kongres kok. Terpilih lagi. Gitu. Mega tuh masih merasa reformasi yang kayak kita nih selalu mikir bagaimana perasaan Mega, ya kan? Bagaimana Mega bersikap. Tapi kita nggak pernah bertanya, kenapa Mega tidak pernah memikirkan gimana perasaan. Masih itu buah perjuangan dia sendiri. Ya, akhirnya Mega tuh masih merasa reformasi itu
buah perjuangan dia sendiri. Dan merasa yang kayak kita nih selalu mikir bagaimana perasaan Mega, ya kan? Bagaimana Mega bersikap. Tapi kita nggak pernah bertanya, kenapa Mega tidak pernah memikirkan gimana perasaan kita gitu loh. Ya kan? Nah ini suatu kenyataan yang saya katakan sudah pincang gitu loh. Jadi contohnya Prabowo, kok Prabowo harus minta appointment ke Megawati? Siapa yang perlu? Harusnya Megawati yang minta appointment ke Pak Prabowo. Ya dengan saya telepon aja Pak Mayor Teddy, selesai. Udah let call sekarang. Iya, let call Teddy. Selamat ya Pak, let call Teddy. Kira-kira di dalam konten itu bilang bahwa Jokowi lah yang membuat undang-undang revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK gitu ya. Itu ya, kalau antara PDIP dan Jokowi. PDIP kan Ibu Mega mengatakan Jokowi petugas partai. Nah, dari hubungan hierarki ini siapa yang bisa nyuruh siapa gitu loh. Iya kan? Nah, kedua, fungsi legislatif itu ada di mana? Hak budget, hak legislatif pengawasan ada di DPR kan. Jadi kalau misalnya kalau benar misalnya saya juga nggak tahu Jokowi nyuruh, apakah mereka suka atau mereka takut? Mereka ketok palu bikin undang-undang yang disuruh itu. Kalau mereka tidak suka dan mengecam kebijakan ini, mereka bisa tidak menjadwalkan di DPR. Walaupun misalnya yang lain disuruh ditekan mau, kan dia bisa mengeluarkan Minderheads nota atau dissenting opinion. Kalau voting kalah gitu loh. Tapi kan nggak ada itu. Atau pimpinan sidangnya nggak hadir aja satu orang atau dua orang, ngurangin jumlah pimpinan gitu kan. Betul. Atau pas paripurna walk out kayak yang biasa banyak kan terjadi kan. Betul, ini kan menurut dari fakta-fakta tadi, tidak alasan itu mungkin sulit diterima ya. Ya. Karena apalagi dia pernah menolak syahdan ya, konon ya, bahasa Tempo konon gitu loh. Jokowi minta 3 periode langsung ditolak. Kenapa nggak seperti itu? Iya kan? Tapi semuanya juga kan pengakuan-pengakuan yang kita tidak tahu gitu. Kita hanya mendengar aja. Tapi logikanya kekuasaan partai politik itu lebih besar ya, dalam hal membuat undang-undang. Ya. Nah ini ya saya lebih tidak masuk akal lah apa yang dikatakan Hasto tadi. Ya. Dan sekarang juga udah mulai Pak Novel juga udah mulai mengatakan nggak benar gitu ya. Jadi memang PDIP berkuasa 10 tahun dalam pemerintahan Jokowi, memiliki kekuasaan membuat undang-undang, ya itu tidak dilakukan gitu aja. Ya, artinya Pak Megawati sukses mempertahankan kursi ketua umumnya, tapi tidak sukses membangun bangsa dan negara. Ya tentu terus terang lah. Kemajuan kita mau keluar dari middle class income trap kan tergantung kualitas partai politik. Pilar demokrasi kan. Partai politik yang menentukan anggaran, partai politik yang memilih pemimpin di DPR, ketua BPK, ketua KPK, partai politik yang mengawasi, ya kan? Lalu partai politik yang bikin aturan. Gue yang bikin aturan, gue yang ngangkat lu, gue yang ngasih lu duit, gue yang ngawasin lu. Nah itu partai politik. Nah ini yang saya katakan tata kelola politik, political governance yang tidak dirubah oleh PDIP. Padahal ada kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan yang out of the box, yang benar-benar reformatif gitu loh. Beda dengan perjuangan kita, dulu reformatif, sekarang tidak reformatif lagi.
bukannya reformatif tapi carried away, ikut menikmati gitu loh. Nah itu perbedaan yang sangat signifikan. Iya, iya. Nah ini kembali lagi ke ini Pak, kasus ini yang kemudian menjadi pertanda relasi antara Bu Mega, Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Nah, dan kan seperti laporan majalah Tempo misalnya, dan juga banyak di diskusi-diskusi bahwa kesannya kan sudah ada kabarnya, sudah ada komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dan yang dipercayai oleh banyak orang yang kita juga ajak ngobrol secara off the record itu katanya Pak Prabowo maulah memberikan proteksi kepada Hasto, dan kemudian ujungnya tidak terjadi, dan kabarnya Bu Mega juga kecewa terhadap Pak Prabowo, upset, sedih. Yang pertama Pak, kenapa Pak Prabowo tidak mau memenuhi, misalnya kalau betul Bu Mega meminta proteksi kepada Sekjen Hasto, kenapa Pak Prabowo tidak mau melakukannya gitu? Dan kedua, apakah ini juga bisa Nah itu tadi videonya teman-teman yang barusan kita saksikan ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.